Hai Tesla lover, welcome back to Tasuma. Masih bareng Rahma yang segiat for Tasma konten. Dan masih bareng Blusuma juga as a man behind the concept. Kita masih bahas putaran gadget. Dan kali ini aku bakal ngajak kalian buat ngebahas salah satu handphone entry level yang dirilis pada tahun 2021 lalu. Dan masih banyak banget diperbincangkan, terlebih lagi di komen YouTube Tatsuma. Dan masih banyak yang interest dari handphone ini. Pasti udah ketebak dong, Samsung A22. Nah, aku tampilin belakangnya karena ini juga jadi salah satu alasan kenapa sih si Samsung A22 ini masih aman dan wajib banget untuk dibungkus di tahun 2022. So, here it is 5 alasan kenapa Samsung A22 masih aman untuk dibungkus di tahun 2022. So, check this out dan jangan lupa untuk tonton video sampai akhir dan forget to subscribe dan turn on notification. Nah, alasan pertama kenapa sih Samsung A22 ini masih aman dibungkus di tahun 2022 pastinya karena displaynya sendiri. Kalau udah ngomongin display, Samsung pastinya nggak pernah ngecewain banget. Dari si Samsung A22 ini aja panelnya sudah Super AMOLED, kemudian ada refresh rate 90Hz dibandingkan sama rivalnya yang lain itu masih pakai 60Hz. Kemudian ada resolusinya yang sudah HD. Kemudian dia juga dibentangkan layar 6,4 inci yang bikin kita nyaman terlebih lagi untuk digenggam. Jadi dengan layar yang memanjang, tidak terlalu lebar juga, pas banget untuk ukuran tangan yang kecil kayak Rahma. Nah, warnanya juga vibrant, tapi dia ada kekurangan minornya karena resolusinya sendiri yang masih HD, dia agak kurang nyaman kalau misalkan kita pakai untuk baca-baca artikel atau berita yang ukurannya agak kecil tulisannya, kurang nyaman aja gitu. Tapi untuk reproduksi warnanya itu sendiri masih vibrant dan masih colorful. Nah, alasan yang kedua yaitu karena desainnya sendiri. Tadi di awal aku tampilin bagian belakangnya dan ini jadi salah satu bagian yang aku seneng banget karena di bagian belakangnya ini minimalis dan simple. Walaupun dia kuat kamera, tapi dia nggak berlebihan, nggak terlalu besar ataupun dia terlalu kecil juga. Kelihatannya pas gitu, proporsional sekali, tapi mungkin ada salah satu hal yang cukup ngeganggu dari aku yaitu di bagian flashnya ini. Kenapa flashnya harus pisah gitu? Kenapa nggak jadi satu aja ya kan? Nah, dia juga ramping dan tipis dengan bobot 186 gram, nggak nyampe 190 gram, jadi dia enteng dan ringan untuk dibawa kemana-mana. Jadi masuk kantong juga bisa ya kan? Terlebih lagi dia untuk portnya dia juga masih lengkap, ada port Type-C, kemudian ada audio jack 3,5 mm, dan terlebih lagi SIM tray-nya dia yang triple slot, jadi bisa dual SIM ya Tesla ya. Bisa dual SIM dan satu micro HD. Jadi pastinya puas banget yang mau pakai 2 SIM dan 1 micro HD untuk nambah penyimpanan juga aman. Nah, yang ketiga yaitu pastinya alasan di bagian sektor kamera sendiri. Selain desainnya yang memang minimalis dan simple, dia resolusinya juga masih aman banget dan masih bagus untuk dipakai foto-foto apalagi mau diupload ke Instagram Story. Untuk resolusinya sendiri itu kamera utamanya 48 megapiksel, kemudian untuk kamera ultrawide-nya 8 megapiksel, kemudian ada kamera makro 2 megapiksel dan kamera depth 2 megapiksel. Untuk kamera depannya dia resolusinya 13 megapiksel dengan desainnya yang Infinity U display. Mungkin kesannya ini agak ketinggalan karena sekarang udah pada pakai Infinity U display ya. Terlebih lagi dia juga sudah dilengkapi dengan OIS untuk meredam getaran ketika kita mau ngerekam video. Jadi nggak geter gitu ya kan. Nah, untuk hasil-hasilnya sendiri bakal Rahma tunjukin dan kita udah sempet juga compare sama rival-rivalnya lain. So, langsung aja check this out. Pada Samsung A22 memiliki reproduksi warna yang lebih natural ketimbang M3 Pro 5G yang kadang dia juga terlihat lebih oversaturate. White balance-nya dan dynamic range-nya pun juga masih terjaga dengan baik, tetapi pada night mode masih lebih unggul pada M3 Pro 5G. Pada kamera depan, skin tone A22 ini masih terlihat mendekati alami, sedangkan M3 Pro 5G ini terlihat sedikit kekuningan ya Tesla lover. Pengetesan kamera pada Samsung Galaxy A22.
Perekaman Full HD menggunakan ultrawide pada Samsung A22. Alasan keempat yaitu pastinya UI atau user interface. Kalau udah ngomongin Samsung, user interface, display itu udah nyaman banget ya menurut Rahma. Karena user interface-nya ini sendiri, dia user friendly juga, jadi gampang untuk dipakai, nggak belibet, nggak terlalu banyak gesture yang harus kita pelajarin lagi. Untuk si Samsung A22 ini sendiri, dia dapat UI 3.1 dengan basis Android-nya yang masih Android 11. Semoga akan segera mendapatkan updatean UI dan juga Android itu sendiri yang sekiranya sekarang udah UI 4 dan Android 12 kalau nggak salah. Dan untuk si Samsung ini sendiri dengan UI 3.1 dengan Android 11, dia masih stabil, smooth, dan tidak banyak stutter. Terlebih lagi dia dilengkapi dengan refresh rate 90Hz, jadi nggak ngebosenin untuk ngelihatnya. Nah, untuk si Samsung A22 ini sendiri, dia juga sudah mendapatkan update security patch beberapa minggu lalu. Jadi kelihatan ya, Samsung masih care sama penggunanya, terlebih lagi untuk keamanan itu sendiri. Alasan kelima pastinya di bagian sektor baterai dari si Samsung A22 ini. Samsung A22 ini berkapasitas 5000 mAh dengan kekuatan fast charging 25 watt, sedangkan kalau normalnya 15 watt, tapi dengan catatan lagi-lagi 25 watt ini kalian bisa nikmati dengan cara membeli adaptor daya yang support 25 watt itu sendiri. Untuk hasilnya dia masih aman untuk dipakai seharian. Untuk lebih jelasnya langsung aja kita lihat hasilnya, check this out. Nah, kita udah pernah membandingkan dengan Redmi Note 10S dan hasilnya saat digunakan untuk bermain Mobile Legends settingan high dengan frame rate grafik high juga. Selama kurang lebih 30 menit Samsung A22 menghabiskan 5% dan pada Redmi Note 10S menghabiskan 9%. YouTube selama 2 jam pada Samsung A22 menghabiskan 6% dan pada Note 10S menghabiskan 18%. Jadi bisa dikatakan konsumsi daya pada Samsung A22 ini masih cukup layak kita gunakan sehari-hari. Nah, itu dia tadi beberapa poin plus dari Samsung A22 ini, dan kita juga menggunakan Samsung A22 ini udah beberapa bulan dan kita juga pakai pertimbangan dari kolom komentar yang sudah diisi tanggapannya sama tes lovers semuanya yang udah pernah pakai Samsung A22 ini. So, mungkin itu bisa dijadiin pertimbangan apakah kalian akan meminang Samsung A22 ini di tahun 2022. Buat kalian yang berminat, bisa banget langsung klik di link pembelian description box kita. Dan thanks for watching sampai akhir videonya ya kan, sampai detik ini. Thank you banget. Don't forget to subscribe and don't forget to turn on notification biar gak ketinggalan update terbaru dari Tasuma. Akhir kata, bye dan see you on the next video.